hadiah apa yang bisa kita dapatkan di hari Asyura? 10 Muharram adalah hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalamnya banyak hadiah-hadiah yang indah, yang mana hadiah tersebut diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Lantas, hadiah apa yang bisa kita dapatkan di hari yang penuh berkah ini? Ada 3 amalan, yang mana amalan tersebut ada yang memiliki dalil yang sahih, ada yang mana hadis tersebut masih mukhtalaf fihi, atau sebagian ulama mengatakan itu adalah hadis dhaif. Adapun amalan yang memiliki dalil yang sahih adalah puasa Asyura. Sesungguhnya diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanah allati qablah." Dan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berpuasa di hari sebelumnya, hari Tasu'a, atau hari yang ke-9 dari bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'." Jika aku masih hidup hingga tahun depan, pasti aku akan puasa pada hari yang ke-9 dari bulan Muharram. Itu adalah hadis yang memiliki dasaran atau dalil yang sahih. Kemudian adalah tausiatul iyal. Tausiatul iyal atau meluaskan rezeki bagi keluarga. Sesungguhnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wassa'a 'ala 'iyalihi yauma Asyura, awsa Allahu alaihi sanatah." Barang siapa yang meluangkan, melapangkan rizki bagi keluarganya, bagi istrinya, yauma Asyura, pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rizkinya selama 1 tahun. Ya, ini adalah hadis yang disebutkan di dalam kitab karangan Imam Baihaqi, Syu'abul Iman. Ini adalah hadis yang masyhur, namun terdapat perbedaan pendapat atas kesahihannya. Akan tapi para ulama membolehkan mengamalkan hadis ini. Karena apa? Karena di dalamnya ada anjuran untuk memberikan kelapangan kepada keluarga pada hari Asyura berdasarkan dengan keutamaannya, dan juga pengalaman para salafus saleh dalam mengamalkannya. Seperti Imam Sufyan, beliau berkata, "Inna qad jarrabnahu fawajadnahu kadzalik." Ya, maka sesungguhnya kami telah mencobanya, maka kita mendapatkan hal tersebut. Jadi dilapangkan akan rezekinya. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada anak yatim. Sering kita dengar bahwa ketika 10 hari dari Muharram atau Yaum Asyura itu adalah harinya anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, dikatakan, "Man masaha ra'sa yatimin lam yamsahhu illa lillahi kana lahu bi kulli sya'ratin marat 'alaiha yaduhu hasanat. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin 'indahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini." Wa qarana baina usbu'aihi as-sababah wal wusta. Ya, ini adalah hadis yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginya kebaikan sejumlah rambut yang dilewati oleh tangannya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, entah itu laki-laki atau perempuan, maka aku dan dia di surga seperti ini. Ya, lalu beliau merapatkan jari telunjuknya dan juga jari tengahnya. Yang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, maka kelak nanti di hari kiamat bersama Rasulullah SAW. Ya. Adapun hadis mengusap anak yatim di hari Asyura, itu adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin bi Ahadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Dalam hadisnya yang panjang, biikhtisar, "Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajah." Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya untuk setiap helai rambut anak tersebut 1 derajat.
Ini adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi. Akan tetapi hadis ini memiliki atau mendapatkan banyak kritikan dari banyak ulama. Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Beliau menjelaskan bahwa di dalam hadis ini ada salah satu perawinya yang bernama Habib Ibnu Abi Habib, terkenal sebagai pemalsu hadis. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga berkomentar, menilai bahwa dia sebagai pendusta. Ya. Akan tetapi dengan komentar-komentar seperti itu bukan berarti kita ini tidak boleh menyantuni anak yatim di hari Asyura, ya. Karena menyantuni anak yatim sendiri adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Tentang anjuran, banyak hadis anjuran untuk menyantuni anak yatim, seperti halnya dalam hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, "Na wa kafil yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a." Yang artinya, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan juga jari tengahnya, kemudian merenggangkan keduanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk memberikan santunan anak yatim pada hari Asyura. Karena apa? Karena tidak ada larangan di dalamnya. Di sini adalah hadis yang menyebutkan barang siapa yang menyantuni anak yatim yaum Asyura. Kemudian para ulama mengatakan bahwa ini hadisnya dhaif, dan hadis dhaif masih bisa digunakan untuk fadhil amal. Ya. Selama itu baik dan tidak menyalahi akan syariat. Jadi intinya, harinya anak yatim itu bukan khusus pada hari tanggal 10 Asyura, juga bukan hanya khusus pada bulan Muharram, akan tapi di setiap hari. Kapan mau membantu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau menjaminkan surga. Maka dia akan dibarengkan dengan Rasulullah SAW dengan berdekatan seperti ini. Ya, jadi jangan sampai ketika hari Asyura kita berikan sama anak yatim, ya, jadi pas hari Asyura itu ramai, ya, banyak mendapatkan santunan anak yatim. Tapi ketika sedang Asyura kering, nggak dapatkan apa-apa. Ya, jadi ini adalah hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wabarakallahu fikum.